ketiga. Selamat siang, Pak Fedilis dan asisten dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Lukas Felix Robertus dengan NPM 200710581 dan teman-teman saya. Ignatius Saudara Tebriartanto dengan NPM 2007-10680 dan saya Bagas Ritya dengan NPM 2007-10888. baik, untuk yang pertama kami akan menjelaskan mengenai deploy APK pada aplikasi kami. Di sini sudah ada APK yang tadi sudah di-build, lalu ketika di-open, nanti dia akan minta update karena di HP saya sudah ada tes UGD ini. Sambil menunggu dia terinstall, saya akan memperlihatkan bagian untuk main menunya. Oke, di sini aplikasinya sudah terinstall. Saya akan membukanya. Ini untuk nama aplikasi kami yaitu adalah Jelajah Jawa. Jadi ketika membuka aplikasi nanti dia akan langsung meminta permission untuk kamera dan juga untuk media. Nah, setelah itu di sini ada pilihan untuk kita bisa langsung login atau kita bisa sign up terlebih dahulu. Ketika kita mengklik tombol sign up, maka dia akan masuk ke halaman sign up dan di sini akan saya coba untuk memasukkan. Maka dia akan menampilkan peringatan jika data-data di sini harus diisi. Nah, setelah itu kebetulan di bagian sign up ini kami belum berhasil. Lebih tepatnya kami mengalami kendala ketika pembuatan tugas akhir ini karena sebelumnya pada unit testing fungsi register kami sudah berjalan. Lalu saya akan mencoba memasukkan berdasarkan data yang sudah ada saja. Nah, ketika login, dia akan menampilkan tools yang tadi merupakan salah satu contoh dari library UI kami, yaitu Fancy Tools. Saya akan mencontohkannya lagi, ketika password-nya salah, maka dia akan menampilkan username salah. Karena di sini ketika ada salah satu yang salah, dia akan menampilkan alert, yaitu ada yang salah. Misalnya saya masukkan password-nya sudah benar, maka nanti akan menampilkan berhasil login di sini. Itu salah satu penerapan library untuk UI kami, yaitu adalah Fancy Tools. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan untuk bagian profile. Bagian profile di sini juga tersedia, namun karena tadi di bagian registrasi ada bagian yang tidak berhasil, maka di bagian tampil profile ini juga mengalami masalah. Jadi data dari user yang masuk tadi belum bisa tertampilkan. Namun ada fitur untuk menampilkannya. Lalu
Untuk pengimplementasiannya bisa dilihat dari Gradle script-nya. Nah, ini adalah implementasi untuk Fancy-Toast yang tadi saya sudah perlihatkan. Nah, untuk implementasi satu lagi yaitu ada pada loading button. Loading button ini kami taruh di bagian home menu. Di home menu ini kebetulan untuk di bagian show pariwisata ini tidak menggunakan web API, jadi ini CRUD terpisah dari CRUD web API yang ada pada event, tiket, dan destinasi yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ketika kita mencet tambah tempat pariwisata, maka akan tertampil sedikit loading seperti ini untuk menandakan bahwa akan masuk ke halaman selanjutnya. Untuk web API yang kami gunakan, kami menggunakan Heroku di sini yang digunakan untuk menampilkan atau menyimpan database kami. Dan yang kami pakai adalah Heroku Postgres. Lalu library yang digunakan untuk web API ini kami menggunakan Volley. Dengan implementasi Volley di sini, dan salah satu contohnya kami terapkan pada main activity di sini. Kami menggunakan Volley. Untuk queue-nya di sini request queue ini dari ekstensi Volley. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai hardware dan juga geolocation yang akan dijelaskan oleh Bagas. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke hardware. Pertama-tama kita hardware kamera terlebih dahulu. Ketika kita menekan kamera, nanti akan langsung terhubung ke kamera dari Android-nya. Seperti yang dilihat. Oke, selanjutnya penerapan dari geolocation, yaitu ada di menu Maps. Dan bisa dilihat penerapan geolocation sudah work di sini. Candi Prambanan dan tebing Breksi. Bukan salah satu contohnya penerapan dari geolocation. Kemudian untuk CRUD event, kami juga memiliki CRUD event di sini, yang dimana kita bisa menambahkan data. Kita coba untuk menambahkan data nama, lokasi, dan harga. Selanjutnya jika kita simpan, nanti akan muncul di list dari CRUD event tersebut. Dan bisa dilihat untuk menampilkan data dari CRUD event. Dan untuk mengedit data, bisa langsung ketika melihat profilnya. Dan bisa langsung disimpan. Dan akan tertampil yang sudah diedit tadi. Itu adalah penerapan dari salah satu CRUD event. Kemudian kita bisa mencoba untuk menghapus. Ketika dihapus akan hilang dari database, kemudian tidak akan ditampilkan. Oke. Sekian dari hardware, kamera, dan geolocation serta event. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Lukas. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada destinasi.
Pada di sini kalau tidak ada data akan menampilkan tos data kosong. Setelah itu kita coba akan menambahkan data. Lalu kita simpan datanya. Setelah itu nanti data akan tertampil. Ketika kita ngeklik data yang sudah kita tambah tadi, itu akan langsung kita bisa mengedit datanya. Setelah kita simpan lagi, maka datanya akan berubah secara otomatis. Setelah itu kita akan mencoba menghapus data yang sudah kita buat tadi. Maka datanya akan terhapus. Nah, lanjut yang terakhir ada crude ticket. Sama seperti destinasi, kalau tidak ada data akan menampilkan tos data kosong. Lalu kita akan mencoba menambah data. Ketika kita klik simpan, datanya akan tersimpan. Setelah datanya kita klik, itu otomatis datanya tertampil dan kita juga bisa edit datanya. Setelah kita klik simpan, nanti datanya akan terubah. Nah, setelah itu kita coba menghapus datanya akan terhapus. Mungkin berikutnya akan dilakukan unit testing oleh Tebri. Baik, untuk unit testing di sini saya akan mulai dengan sign up testnya. Untuk sign up testnya berhasil, namun di sini dia akan memberikan loading yang sedikit lama. Mungkin akan saya lanjut dengan testing yang lain. Ini untuk destinasi.
Nah, ketika dia melakukan percobaan akan keluar postnya seperti ini. Dia akan berhasil. Lalu selanjutnya untuk yang tiket, lalu dia akan berhasil juga. Lalu yang selanjutnya itu ada yang untuk unit testing event. Baik. Demikian merupakan unit testing dan presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.